Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 28 ayat 30 sampai 34. Saya akan berikan judul, Tanya Tuhan Sebelum Melangkah. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus menaruh Urim dan Tumim dalam tutup dada untuk pengambilan keputusan supaya keduanya ada di dada Harun ketika masuk menghadap Tuhan. Harun harus tetap membawa di dadanya alat pengambilan keputusan itu bagi orang Israel di hadapan Tuhan. Engkau harus membuat jubah luar baju epod seluruhnya dari benang ungu tua. Di tengahnya harus ada lubang untuk kepala untuk mempunyai pinggir dari sulaman di sekelilingnya. Lubang itu seperti leher baju zirah supaya tidak koyak. Pada lipatan bawah jubah itu harus kau buat delima dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua di sekeliling lipatannya dan berselang-seling dengan kerincing emas. Sehingga ada satu kerincing emas dan satu buah delima berselang-seling di sekeliling lipatan jubah itu. Saudara, hidup di dunia yang serba cepat dan kompleks ini membuat kita sering harus membuat keputusan dan sebuah kepastian. Kita ingin tahu arah hidup kita, ingin memastikan setiap keputusan kita benar atau salah. Langkah apa yang harus kita ambil ketika semuanya terasa buntu, namun semakin kita mencoba mencari kepastian, seringkali kita diperhadapkan pada kebingungan yang makin besar. Bangsa Israel pun pernah mengalami hal yang sama. Di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka tidak hanya menghadapi padang gurun yang panas, tapi juga berbagai keputusan penting. Harus maju atau menunggu, menyerang atau mundur, memilih siapa yang memimpin, atau bagaimana mengatur bangsa besar itu. Di tengah semua ketidakpastian itu, Tuhan menyediakan sesuatu yang disebut dengan Urim dan Tumim. Dua batu sederhana yang menjadi simbol bagaimana manusia mencari kehendak Allah. Saudara, dua batu itu disimpan di dalam tutup dada pernyataan keputusan di atas dada imam besar. Setiap kali bangsa Israel diperhadapkan pada keputusan besar, imam besar akan datang ke hadapan Tuhan, membawa batu-batu itu dan menanyakan, "Ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan?" Batu itu mungkin akan menunjukkan sisi terang atau sisi gelap, tanda bahwa Tuhan menjawab ya atau tidak. Tapi kadang batu itu tidak memberikan jawaban apapun. Ketika imam besar berdiri di hadapan Tuhan, mewakili seluruh bangsa, menunggu jawaban, namun batu itu tetap diam. Tidak ada tanda, tidak ada kepastian, hanya ada keheningan. Dan disitulah pelajaran besar muncul. Bahkan imam besar pun punya keterbatasan, ia tidak bisa memaksa Tuhan untuk menjawab. Ia tidak memiliki kendali atas waktu atau cara Tuhan bekerja. Ia hanya bisa menunggu dengan hati yang tunduk dan percaya bahwa ketika Tuhan tidak berbicara, itu adalah bagian dari jawabannya. Urim berarti terang dan Tumim berarti kesempurnaan. Dua kata yang tampak sederhana tapi memiliki makna yang mendalam. Terang berarti pencerahan, bahwa hanya Tuhan yang bisa menyingkapkan jalan di tengah gelapnya kebingungan. Sedangkan kesempurnaan berarti bahwa keputusan Tuhan sekalipun tidak kita mengerti selalu benar adanya. Dalam dua kata itu kita diingatkan bahwa manusia itu terbatas dan Tuhan yang sempurna. Saudara, kita memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus, imam besar yang sempurna, dan ada Roh Kudus yang menjadi terang di hati kita, di hati setiap orang percaya. Ketika kita datang kepadanya dalam doa, kita bukan sekedar mencari tanda, tetapi kita menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan yang indah. Di sanalah kita menemukan terang dan kesempurnaan sejati. Kita yakini bahwa terang dan kesempurnaan itu hanya ada dalam Kristus, dan segala sesuatu yang kita punya haruslah kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, sudahkah hari ini kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita? Saudara, biarlah kiranya dalam situasi sulit, ketika pintu tertutup, harapan tampak redup, dan semua pilihan terasa salah, yang membuat kadang kita cenderung panik. Kita ingin jawaban cepat, tanda ajaib, atau kejelasan yang instan. Tapi Tuhan seringkali bekerja berbeda. Ia mengajar kita untuk percaya bukan tergesa-gesa, untuk bergantung bukan mendikte Tuhan. Kadang Ia memberi terang yang cukup hanya untuk satu langkah ke depan, bukan seluruh peta perjalanan hidup kita.
Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, dan kami tahu bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami ada selalu penyertaan Tuhan. Kami mohonkan biar segenap perjalanan kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai kami, bahkan memberikan kami berbagai hal yang kami butuhkan. Bahkan kami berdoa biar kiranya tanda-tanda ajaib itu menyertai hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur dan biar kiranya itu memberkati kami di pagi hari ini, memberikan kami kekuatan sukacita untuk menjalani hari ini, karena kami tahu Engkau Allah yang besar, Allah yang baik, yang selalu menyertai hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, dimanapun berada, kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.